aksi. Rendahnya pendapatan asli daerah karena tidak mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga membuat Kota Lok Sumawe terkesan tidak banyak kemajuan yang berarti selama ini. Berdasarkan hal tersebut, Mukhlis Azhar dan Lailan Fajri Saidina ingin berkontribusi dalam pembangunan Kota Lok Sumawe melalui kontestasi Pilkada tahun 2024 dengan mendeklarasikan diri menjadi bakal calon wali kota dan wakil dari jalur independen. Pasangan ini ingin merubah Kota Lok Sumawe menjadi pusat tujuan wisata, seperti di Thailand dan Singapura yang sudah terlebih dahulu maju memanfaatkan sungai di tengah kota menjadi salah satu tujuan wisata yang tentunya menghasilkan pemasukan ekonomi dan terbukanya sektor tenaga kerja. Pasangan ini yakin visi dan misinya akan terwujud, apalagi Kota Lok Sumawe sebagai wilayah lintasan antar kabupaten kota di Aceh yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri ketika kota ini dipoles untuk menarik wisatawan. Berikut wawancara eksklusif Puja TV Aceh dengan pengusaha ayam penyet Pak Ulis dan konsultan psikolog dan training tanda seru Lailan Fajri Saidina. Kita membagi 3 zona. Ya. Zona pertama, ya ini daerah Banda Sakti. Ini daerah Banda Sakti, ini daerah pariwisata dan perikanan. Kalau kita memang ingin membuat ini kota ini menjadi sebuah kota yang katakanlah, karena kita di garis pantai kita sangat luas sekali. Ya. Pariwisata, ya kita wujudkan pariwisata. Kita punya waduk, ya kita punya sungai, aliran sungai. Ini kalau aliran sungai dengan waduk ini dihubungkan, kemudian dibersihkan dengan bagus, kemudian jalan yang di pinggir-pinggir sungai itu dirapikan, yang darinya daerah kumuh tadi, ini akan bisa menghasilkan sebuah atau menjual sebuah nilai pariwisatanya, ya nilai ekonominya. Yang seperti saya sampaikan bahwasanya mungkin nanti di situ akan dibangun ya kapal-kapal seperti kapal tongkang, tapi di atasnya itu bisanya ada kuliner, orang makan di atasnya, kemudian sambil berjalan dari Pusong atau dari waduk itu akan mengintari Kota Lok Sumawe. Bisa berhenti di Menasa Masjid. Di Menasa Masjid itu nanti ada orang akan naik lagi di situ, kemudian ada kuliner-kuliner di pinggirnya dan sebagainya, seperti itulah. Dan ini akan mendapat pendapatan untuk kampung dan sebagainya, dan akan menciptakan lapangan pekerjaan seperti pariwisata sungai ini. Ya kita bisa melihat mungkin seperti Thailand, ya kemudian negara-negara yang lain, ya Singapura dan sebagainya. Mereka memanfaatkan aliran sungai itu untuk menciptakan pariwisata yang punya nilai jual gitu. Dan ini akan kita kembangkan ketika orang masuk ke Kota Lok Sumawe melewati jembatan itu, di situ sudah terpampang sebuah pariwisata yang tentunya akan menjadi kunjungan bagi masyarakat dari luar. Yang maksud saya tadi, kalaupun dapat ini ada 5 kabupaten kota ini semuanya akan berkunjung ke sini, Bang. Ada ini konsep kita gitu, karena kita memanfaatkan. Kemudian dari segi ekonomi juga gitu, Bang. Seperti saya sampaikan tadi bahwasanya 1,9 juta penduduk yang dari beberapa kabupaten ini, kalau kita membangun daerah ini kan ada 3. Kalau kami konsepnya 3. Yang pertama sumber daya kewilayahan, Bang. Itu potensi wilayah. Itu antara kabupaten ini manfaatnya. Gitu, Bang. Kemudian ada satu lagi sumber orangnya, manusia. Ini peran dari Pak Lailan nantinya, ya. Orang ini yang 1,9 juta ini kan butuh makan, Bang. Butuh minum dan sebagainya. Tentunya kita, sebagai contoh misalnya masyarakat yang kuliner mie, mereka butuh saus. Saus ini selama ini kan datang dari Medan, Bang. Saus ini bisa kita buat pabrik saus mini di Kota Lok Sumawe, ya kan? Karena pemasarannya ini dengan kabupaten kota ini udah selesai, dengan Kota Lok Sumawe sudah selesai, Bang. Ya kan? Kita nggak usah ambil lah, misalnya sebagai contoh misalnya 10 ton saus datang ke Kota Lok Sumawe. Ya kan? Itu dari luar semua. Kita ambil rata-rata, misalnya kita minta 3% aja bisa diproduksi oleh daerah kita. Tentu begitu diproduksi dengan daerah kita akan tercipta lapangan pekerjaan. Jadi kita fokus dengan solusi, kita fokus menciptakan lapangan kerja, kita fokus dengan menciptakan peluang, ya. Kita fokus dengan menciptakan peluang, dan kemudian bagaimana kita menggapai impian itu dengan mewujudkan impian itu menjadi kota ini menjadi sebuah kota tujuan ke depannya gitu. Ya, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ulis ini
justru yang mempertemukan kita ya, atas dasar kekhawatiran bersama bahwa selama ini kita melihat kota tempat kita tempati ini hampir tidak punya cita-cita, hampir tidak punya harapan. Oleh karena itu kami berpikir ini semacam panggilan sebenarnya. Kita terpanggil untuk melakukan sesuatu terhadap kota ini. Selain tadi gagasan-gagasan bagaimana membangun ekonomi, termasuk di dalamnya dalam membangun pariwisata sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Saya juga melihat selama ini ada satu konsep yang itu hampir nggak dibicarakan. Bagaimana membangun manusianya atau sumber daya manusianya. Padahal di kita itu punya banyak perguruan tinggi, tapi kemudian terhenti hanya pada bagaimana melahirkan sarjana-sarjana gitu ya. Jadi bicara membangun manusia tidak cukup hanya ketika mereka selesai sarjana. Oleh karena itu saya melihat ada satu konsep menarik ya. Kenapa sekarang Singapura itu menjadi satu dari 3 negara yang mereka itu cukup sukses membangun sumber daya manusianya. Selain Finlandia dan Kanada, Singapura yang paling dekat dengan kita. Nah, pada akhirnya membangun manusia itu juga akan terhubung pada bagaimana membangun ekonominya. Inilah yang melatar belakangi kami, kenapa kita kemudian harus berkolaborasi. Di satu sisi ekonomi harus dibangun, tapi di sisi lain mustahil ekonomi itu terbangun kalau manusianya nggak dibangunkan. Hanya saja selama ini pemerintah kita tidak progresif memanfaatkan potensi yang ada itu, sehingga menjadi sumber yang membuat kota ini menjadi lebih maju, yang pada akhirnya nanti akan terhubung bukan hanya ke pendidikan tapi juga ke bagaimana membangun ekonomi daerahnya. Dari Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.